Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitri Yulinar Aldila. Saya mahasiswa agribisnis semester 1 dari kelas A dengan NPM 21024010033. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanian modern, yaitu sub dari bioteknologi pertanian. Pertanian modern adalah sistem pertanian yang tangguh yang akan mampu mentransformasi usaha agribisnis tradisional ke usaha agribisnis maju dan modern. Sistem pertanian yang tangguh dicirikan mampu menyediakan hasil pertanian sebagai bahan baku industri dan berkembangnya industri pertanian atau agroindustri secara berkesinambungan dengan kualitas yang baik. Adapun tujuan dari pertanian modern di Indonesia, yaitu yang pertama adalah merupakan jalan menuju keberhasilan modernitas di Indonesia. Jika hasil dari panen semakin banyak, maka dianggap maju. Di Indonesia sendiri, penggunaan pupuk dan pestisida kimia merupakan bagian dari revolusi hijau yang menjadi sebuah proyek ambisius Orde Baru. Untuk memacu hasil produksi pertanian dengan menggunakan teknologi modern, yaitu teknologi pertanian benih unggul. Lalu yang kedua ada optimalisasi hasil pertanian. Konsep pertanian modern tidak hanya membahas usaha atau pemenuhan kebutuhan pangan manusia dan pemulihan spesies pertanian, akan tetapi sudah lebih ke arah bagaimana cara optimalisasi usaha tani untuk menghasilkan bahan pangan yang bermutu. Yang sangat diperhatikan dari hasil panen adalah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga, ada penggabungan konsep yang sudah ada. Di peningkatan teknologi pertanian, agar pertanian berjalan lebih efektif dan efisien, sedang diusahakan. Dan saat ini, perkembangan konsep pertanian yang digunakan adalah menggabungkan dari dua konsep awal yang terkesan berjalan sendiri-sendiri. Lalu yang selanjutnya ada contoh pengembangan pertanian modern di Indonesia. Yang pertama ada hidroponik, lalu integrasi automasi pertanian, pertanian hortikultura, UAF agrikultur, dan bioteknologi. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bioteknologi pertanian. Bioteknologi sendiri yang memiliki arti adalah aplikasi dari organisme biologis, sistem, dan proses rekayasa dalam industri barang dan jasa yang digunakan untuk kepentingan manusia. Bioteknologi pertanian sendiri adalah metode yang melibatkan makhluk hidup atau organisme untuk menghasilkan produk baru dalam bidang pertanian sehingga bermanfaat untuk kehidupan manusia ke depannya. Adapun contoh bioteknologi di bidang pertanian. Yang pertama ada kultur jaringan, tanaman tahan antibiotik kanamisin, lalu tanaman penghasil pestisida, dan tanaman transgenik. Maaf. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah pembuatan bibit dan pembanyakannya menggunakan permainan komposisi media yang digunakan bisa dari segala sumber organ tumbuhan itu, mulai dari biji, daun, tunas, dan sebagainya. Jadi lebih luas dari teknologi pembibitan konvensional atau bisa disebut dengan stek. Yang dimanipulasi adalah sel penyusun organ itu untuk berubah menjadi tanaman sempurna melalui hormon-hormon dalam media yang digunakan. Kultur jaringan tanaman merupakan teknik in vitro dalam gelas yang merupakan cara untuk memperbanyak tanaman dengan pengambilan bagian tanaman yang mempunyai titik tumbuhnya. Lalu selanjutnya ada tanaman tahan antibiotik kanamisin. Rekayasa genetika di bidang tanaman pertanian dilakukan dengan mentransfer gen asing ke dalam tanaman. Teknologi yang dikembangkan adalah teknologi plasmid. Plasmid dan bakteri Agrobacterium tumefaciens yang sudah disisipi gen asing yang resisten terhadap antibiotik kanamisin. Dibiarkan agar menduplikasikan diri, baru kemudian disisipkan pada kromosom tumbuhan. Pada kromosom tumbuhan transgenik sekarang sudah mempunyai sifat resisten terhadap antibiotik kanamisin sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Lalu selanjutnya ada tanaman penghasil pestisida. Pada tanaman pertanian dapat dilakukan dengan menyisipkan gen-gen yang disisipkan mempunyai sifat dapat membunuh larva dari berbagai insekta.
Gen bakteri ini mengkode protein cry, di mana protein cry yang diproduksi oleh tanaman akan dapat menghasilkan racun di dalam saluran pencernaan insekta. Gen dari bakteri ini dapat dikloning dari plasmidnya dan ditransfer ke tanaman, sehingga tanaman transgenik yang dihasilkan menjadi kebal terhadap serangan insekta. Lalu selanjutnya ada tanaman transgenik. Rekayasa genetika dapat dilakukan pada berbagai jenis tanaman dan menghasilkan tanaman dengan variasi gen yang terpola sesuai yang dikehendaki manusia atau petani itu sendiri. Tanaman yang demikian disebut dengan tanaman transgenik. Tanaman transgenik merupakan tumbuhan yang memiliki sifat baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh tanaman tersebut, sebagai hasil penambahan gen yang berasal dari organisme lain. Jadi, tanaman transgenik itu memiliki sifat yang berbeda dari tanaman aslinya. Perbedaan sifat itu disebabkan oleh adanya gen asing yang berperan dalam tanaman tersebut. Adapun manfaat dari bioteknologi pertanian, yang pertama, menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul, lalu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta melipat gandakan hasil pertanian. Yang ketiga, menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing tinggi. Yang keempat, terciptanya tanaman yang tahan dalam berbagai hama serta kondisi. Yang kelima, mengurangi pencemaran lingkungan serta menekan biaya produksi. Lalu selanjutnya, selain ada manfaat, juga ada kelemahan dari bioteknologi pertanian, yaitu terjadinya silang luar akibat adanya penyebaran polen dari tanaman transgenik ke tanaman lain. Muncul hama target yang tahan terhadap insektisida. Lalu adanya efek kompensasi. Yang terakhir, munculnya efek samping terhadap hama non-target. Adapun metode komponen bioteknologi pertanian. Yang pertama ada seleksi perkawinan konvensional dan hibridasi. Lalu cloning menumbuhkan tanaman dari sel tunggal. Lalu ada fusi protoplas. Yang keempat teknik potongan daun. Dan yang terakhir adalah teknik kultur in vitro. Bioteknologi dalam tanaman unggul baru, ada beberapa jenis tanaman unggul baru yang dibuat dengan memanfaatkan bioteknologi, yaitu sebagai berikut: kentang ruset bourbon, tembakau rendah, padi golden rice, dan tomat plover. Sekian sedikit penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.